Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Meet the VVIP bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu Ustadz kondang dari Kota Makassar. Beliau adalah Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, sehat walafiat. Ya, gimana Mbaknya? Ya, saya sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana keadaannya dalam kondisi pandemi saat ini dalam mengatur dakwah? Ya, alhamdulillah dakwah tetap jalan, tetapi frekuensi dan intensitasnya saya kurangi. Harus menyesuaikan kondisi, terutama kalau saya diundang ke lokasi-lokasi tertentu, ya saya harus tahu dulu di situ sudah zona merah atau zona hijau atau malah masih dilarang untuk berkumpul. Tapi untuk masjid ya saya membatasi diri, sebab kalau masjid itu susah membatasi jamaah. Ya, kalau sudah dikatakan Ustadz Dasat Latif mau datang, biasanya terjadi kerumun dan susah dikendalikan. Namanya fasilitas umum. Tapi kalau kantor terbatas, persyaratan saya memang 20% dari jumlah daya tampung gedung itu. Kalau lebih, saya biasa langsung bubarkan dan saya langsung pulang. Aparat penegak hukum itu tidak boleh capek, tidak boleh bosan untuk terus menggalakkan. Kemudian para selebriti, ya selebgram, orang-orang yang punya status sosial yang dipanuti, diikuti, merekalah yang harus menjadi agen dalam sosialisasi penerapan prokes ini. Jangan sampai justru tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik memberi contoh yang tidak baik, sehingga setahun lebih bisa jadi sia-sia. Bahkan bisa jadi kegiatan vaksinasi ini menjadi batal ketika kita longgar dalam prokes. Sebab setahu saya meskipun sudah vaksin tidak berarti kita abai dalam protokol kesehatan. Iya, betul sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz Dasat, beberapa waktu yang lalu Pak Ustadz itu sempat viral gara-gara Pak Ustadz membubarkan para massa yang akan datang untuk mendengarkan dakwah Pak Ustadz sendiri. Ini bisa diceritakan seperti apa pada saat itu Pak Ustadz? Jadi beberapa saat yang lalu itu di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Grogot, Penajam. Jadi untuk sampai ke Penajam itu, ke Grogot itu saya harus naik pesawat ke Balikpapan, dari Balikpapan, bandara, kemudian ke Pelabuhan Semayam, itu kurang lebih 1 jam, kemudian nyebrang naik speedboat kira-kira 30 menit, lalu dari pelabuhan itu ke lokasi acara lagi naik mobil sekitar 5 jam. Nah saya ke sana sebab ya di Kaltim itu Mbak banyak orang Sulawesi, termasuk keluarga saya. Dia menghubungi saya, Ustadz minta akikah, rasa syukur ini saya mau akikahan. Saya bilang oke, dengan syarat tidak boleh banyak orang. Dia bilang saya cuma di rumah kok Ustadz, cuma di rumah. Saya bayangkan rumahnya itu waktu saya ke sana kan kecil aja, berarti maksimal 200 orang lah sampai di sana. Nah saya ke sana, setelah tiba ternyata waduh, rumahnya yang punya hajatan ini, depan rumahnya ada lapangan sepak bola. Ternyata penuh jamaah lapangan sepak bola. Banyak masyarakat yang antusias dengan kedatangan Ustadz. Ya, padahal saya bilang jangan ada publikasi melalui medsos. Ternyata di grup itu beredar, betul dia tidak bikin pengumuman, dia tidak bikin pamflet, berupa iklan-iklan, tapi dia di grup-grup itu sebentar malam ada Ustadz Dasat, sebentar malam ada Ustadz Dasat, beredarlah. Bahkan sampai di provinsi tetangga Kalimantan Selatan datang. Jadi penuhlah lapangan sepak bola. Jadi pada saat itu saya panik lihat, waduh ini bukannya mendapat barakah acara seperti ini, tapi dapat penyakit. Maka saya bilang sama panitia, tidak ada pilihan, kita harus bubarkan. Ya, saya bilang saudara-saudara sekalian, dengar pengajian itu utama, berkah. Tapi kalau sudah kumpul seperti ini bukan berkah yang kita dapat, tapi wabah. Nah, saya bubarkan, kami mau dengar ceramah Ustadz. Betul, dengar ceramah boleh, di YouTube boleh, di TV boleh, tapi kalau sudah kena wabah, nggak bisa lagi kita dengar ceramah. Maka ayo bubar. Alhamdulillah bubar pada saat itu, padahal ada yang sudah bermalam, 2 malam menunggu kehadiran saya. Tapi apa boleh buat, kita harus bubarkan karena kemaslahatan umat.
jauh lebih wajib saya pelihara daripada mendengarkan dakwah. Namun Ya, kalau kita itu. lihat kondisinya ya Ustadz, saat ini masih banyak orang-orang yang meskipun sudah berlangsung 2 tahun, ada saja kelompok-kelompok yang masih belum percaya dengan adanya pandemi ini. Justru mereka tidak mau menggunakan masker dan bahkan abai gitu. Bahkan mereka menginformasikan ke orang-orang bahwa pandemi ini tidak seberbahaya itu. Menurut Ustadz Dasat sendiri seperti apa? Ya, itu karena ketidakpahaman. Jadi saya kalau ada jamaah yang ngomong begitu, kawan yang ngomong, wah enggak ada, ini hanya skenario, ini hanya hoax. Saya bilang, sini kamu saya bawa kau ke rumah isolasi. Kalau kau tidak percaya, saya bawa ke ruang isolasi. Yang pasien-pasien yang positif saya kasih masuk, kau jangan pakai masker. Enggak berani juga. Ya, jadi kalau ada orang kepala batu seperti itu, bawa dia, ayo sini saya bawa kamu ke ruang isolasi. Yang ada jamaah yang hotel-hotel tempat isolasi. Kalau kau merasa hoax, sini saya bawa kamu, jangan pakai masker. Bermalam kau di situ 1 malam. Tidak berani juga. Nah, biasanya masyarakat ini, dia lelah, capek, kemudian dia browsing. Dia carilah berita-berita yang bisa membenarkan argumentasinya. Sehingga, dan di medsos itu kan banyak juga beredar berita-berita hoax. Jadi dia browsing berdasarkan kepentingannya. Nah, itu jadi semua kita wajib memberikan informasi yang akurat, tokoh-tokoh masyarakat, ya public figure, berikan kesadaran dengan aktif mensosialisasikan. Karena biar saya sehat, tapi kalau berkeliaran orang-orang tidak percaya dengan kekuatan corona ini, maka saya tetap menderita. Sebab karena lebih banyak orang yang potensial menularkan penyakit, tentu saya juga ikut sangat rentan kena penyakit. Jadi saya wajib supaya apa? Supaya kita ini bisa saling melindungi. Saya tentu sia-sia saya vaksin, sia-sia saya pakai masker kalau orang di sekeliling saya mayoritas tidak vaksin, mayoritas tidak percaya, akhirnya orang-orang inilah yang menularkan penyakit ke saya, yang orang sebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Ini lebih bahaya. Ya. Ya sebenarnya karena kalau kita menjaga diri kita itu sama saja dengan menjaga orang lain, orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita, seperti itu ya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ini kan vaksin sudah berlangsung, sudah cukup lama, saat ini juga sudah tahap kedua sudah mulai selesai. Nah, menurut Pak Ustadz sendiri dalam Islam itu hukumnya vaksin itu seperti apa? Karena beberapa waktu lalu juga sempat banyak kontra soal vaksin ini yang dianggap tidak halal seperti itu. Ya, saya kira kalau ada yang mengatakan tidak halal, suruh buka situsnya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu kan sudah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama, vaksin ini halal. Ya, bahkan andai, saya tanda kutip, andai saja pun haram, kalau dia untuk sebuah obat itu boleh, apalagi sudah dinyatakan halal. Saya tahu agama, saya belajar soal agama, saya belajar soal hukum, saya sudah vaksin. Dinyatakan halal dan baik. Memang rakyat Indonesia paling susah diurus soal vaksin ini. Sebelum ada vaksin, netizen berteriak, mana vaksin? Habis duit ratusan triliun, mana vaksin? Begitu sudah didatangkan vaksin, apalagi dia bilang ini palsu. BPOM sudah nyatakan, alhamdulillah ini asli. Dia bilang lagi, ini tidak halal. Sudah dibuktikan oleh MUI, ini halal. Berteriak lagi, tolong kalau ini mau divaksin, Pak Presiden dulu yang divaksin. Sudah Pak Presiden divaksin, apalagi teriak lagi, dibilang, suntiknya tidak masuk, jarumnya tidak masuk. Sudah dibuktikan jarumnya masuk, dia bilang lagi, ini bukan vaksin, ini vitamin C. Sudah dibuktikan bahwa ini betul-betul vaksin, dia bilang lagi, ini Presiden pencitraan. Coba ya, orang seperti ini bukan cuma merugikan dirinya, tapi juga merugikan orang lain. Sehingga dia pelaku seperti ini dihukumi dengan dosa. Kalau Anda tidak mau vaksin, silakan, tidak usah. Tapi jangan menggoda orang untuk tidak bervaksin. Dan saudaraku percaya, ketika nanti vaksin ini sudah di atas 50% orang Indonesia yang sudah vaksin, maka saya dengar kabar bahwa akan ada regulasi sertifikat yang pernah vaksin itu di mana-mana dibutuhkan. Mau masuk ke mall harus barcode. Jadi itu menjadi barcode, sertifikat vaksin kita, barcode vaksin kita. Mau naik pesawat harus pakai itu, gunakan fasilitas umum harus pakai itu. Saya alhamdulillah sudah 2 kali vaksin, sehat walafiat, sudah dapat sertifikat. Ketika saya sudah dapat sertifikatnya itu, Mbak, saya ke bank.
bawalah sertifikat itu. Saya pikir bisa dicairkan. Wah, beda itu ya Ustadz ya. Ya. Ya memang sebenarnya memang sudah perlu sekali semua masyarakat harus mengapresiasi juga upaya dari pemerintah sebenarnya mulai karena pandemi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun ya Pak Ustadz kalau kita tahu, dan banyak hal yang cukup merugikan sebenarnya. Perekonomian turun, banyak masyarakat yang mulai kehilangan pekerjaan, kita tidak bisa untuk bergerak bebas seperti biasanya. Seharusnya memang masyarakat bisa lebih mengapresiasi lagi dan bekerja sama supaya bisa bersama-sama melewati pandemi ini.